Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Senang. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Ya. Amin. Ya, saya selalu mengingatkan kita tentang 2 Petrus 1 ayat 2. Firman ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kita saat kita semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah saya selalu memperbankan tentang Tuhan Yesus. Ya, saya memperbankan Tuhan Yesus mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus dari Wahyu. Dan kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Kok bisa Pak? Oh bisa. Karena apa? Karena benang merah dari Alkitab, dari Kejadian, Wahyu adalah tentang Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya akan selalu memperbankan tentang Tuhan Yesus. Ya, ini adalah minggu yang ke-9 sejak Mount Hermon Church dibuka tanggal 1 Oktober. Ya, karena itulah ini adalah kitab yang ke-9. Dan kitab yang ke-9 dari Alkitab adalah 1 Samuel. Ya. Dan judul khotbah kita hari ini adalah Hana dan Imam Eli. Ya, Hana dan Imam Eli ya. Ya, apa judulnya Bapak Ibu? Hana dan Imam Eli. Ya, Hana itu ada dalam Perjanjian Lama. Ya, itu adalah mamanya Samuel. Dalam Perjanjian Baru juga ada Hana. Itu adalah nabiya di Bait Allah. Dan nabiya ini mendoakan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus diserahkan oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke Bait Allah. Ya, dan di sini ternyata ada lagi juga Hana yang ketiga, Hana Simoran. Iya, ya. Dan ini khotbah inilah memperbandingkan antara Hana dan Imam Eli. Dan keduanya berkaitan tentang anak. Ya, bagaimana sikap kita terhadap anak itu juga akan menentukan Tuhan memberkati kita atau tidak. Ya, nah ini kisah Hana. Ini adalah Elkana itu dari suku Efraim punya 2 istri, namanya Hana dan Penina. Ya, Penina itu punya anak, tetapi Hana mandul. Ya, karena itulah Penina selalu menyakiti hati Hana karena kemandulan. Jadi ini jahat juga ini. Ya namanya madu di mana-mana akan selalu jahat kepada yang tua. Karena persaingan. Iya, haleluya. Iya. Nah, karena itulah Hana kemudian berdoa ke Bait Allah minta anak dan menazirkan jika dia nanti akan punya anak, dia akan menyerahkan kepada Tuhan dan tidak akan mencukur rambutnya. Jadi tidak mencukur rambut itu adalah salah satu ciri dari nazir. Yang kedua adalah tidak minum anggur. Jadi selain Simpson, Samuel juga rambutnya gondrong. Ya. Jadi orang hanya tahu Simpson yang rambutnya gondrong, tidak boleh dicukur. Ternyata Samuel juga demikian. Oke ya, karena mamanya yang menajirkan kalau anak dia akan lahirkan, anaknya tidak akan dicukur rambutnya. Nah, ya. Oke ya. Iya. Nah, semula saat Hana itu berdoa di Bait Allah, dia komat kamit aja mulutnya. Gitu. Imam Eli rupanya tidak peka. Dia pikir Hana itu mabok. Minumnya di sana, maboknya di sini. Ya kan? Iya, dia pikir mabok. Tapi kemudian Hana menjelaskan, saya itu tidak mabok. Saya itu lagi susah, hati saya susah, dan saya ingin berdoa kepada Tuhan, ingin punya anak. Nah, gitu. Lalu jawabannya Imam Eli, ini dia bagus. Jawaban Imam Eli, coba kita lihat 1 Samuel 1 ayat 17. Ini jawaban Imam Eli ya kepada Hana. Oke. Iya. Jangan ngalangi saya. Jangan ditakuti. Ini 1 Samuel 1 ayat 17 ya. Saya bacakan jawaban Imam Eli kepada Hana. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah. Ini ketutupan ini. Ada itunya. Ini saya baca. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi dikatakan oleh Imam Eli demikian. Dan benar terjadi. Jadi ucapan imam itu berkuasa ya. Dan benar, setahun kemudian Hana kemudian melahirkan anak
dan namanya Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi orang Israel itu memberi nama itu nggak asal, jadi selalu punya arti. Demikian juga kalau saudara lihat anak Yakub. Anak Yakub ada berapa orang? Jangan katakan 12, 13. Iya, tetapi yang laki-laki 12. Tidak dihitung, ya seringkali yang cewek, iya. Jadi kalau dijawab 12 itu salah ya. Harus 13, tetapi satu cewek. Ya, 12 cowok. Itulah yang seringkali disebut. Dan itulah yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Oke ya. Ya, jadi anak Yakub itu 13. Oke ya. Nah, itu juga setiap nama itu pada saat dilahirkan oleh mamanya dikasih arti. Iya, Yehuda artinya pujian, karena dia memuji Tuhan, karena dia punya anak, gitu. Jadi Yehuda itu artinya pujian. Demikian juga kayak Simon, itu ada artinya mendengar, Tuhan mendengar, gitu. Jadi setiap nama itu punya arti. Karena itu kita orang Israel rohani kasih nama juga harus punya arti anak kita, jangan asal ya. Karena di balik nama itu doa kita untuk anak kita, ya. Ya, karena di balik nama itu, ya, jangan mengikuti apa kata orang bule. What's his name? Apa arti sebuah nama? Aduh, ngawur itu. Ya, karena nama itu punya arti. Ikutilah orang Israel. Setiap nama punya arti. Oke ya, kita kan Israel rohani. Ya. Setelah Samuel di sapi itu, saudara tahu istilah di sapi. Di sapi itulah setelah 2 tahun biasanya, setelah lepas ASI. Biasanya ibu itu ngasih ASI eksklusif. Itu biasanya sampai usia 2 tahun. Nah setelah itu, kenapa istilahnya di sapi? Karena setelah itu minum susu sapi, susu formula. Mungkin dari kata itulah kemudian istilahnya anak itu di sapi. Ya, mungkin. Ini dugaan saya. Karena kemudian kan orang biasanya kan anaknya dikasih minum susu formula dari sapi, benar kan? Ya kadang-kadang dari kedelai juga ada susu dari kedelai ya. Tapi umumnya susu sapi, makanya istilahnya anak itu di sapi. Oke ya. Ya, di sapi sekitar umur 2 tahun, kemudian diantar mamanya ke rumah Tuhan di Silo. Nah, itu ada 1 Samuel 1:24. Saudara ini apa? Dia ini rindu sekali punya anak, sudah mandul lama. Saudara lihat anak ini, dia sudah mandul lama, bahkan sudah dihina-hina madunya. Ya kan, penina kan? Tetapi ketika dia punya anak, dia hatinya untuk Tuhan. Dia serahkan anak tunggal itu ke Bait Allah, ke Imam Eli, jadi pelayan. Saudara itu, ini luar biasa kan? Nah, nanti akan kita lihat perbandingannya dengan Imam Eli. Dia mengabaikan Allah karena kasihnya kepada 2 putranya. Akibatnya Pak, justru keluarganya hancur. Nah itu menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan harus di atas segalanya, termasuk juga di atas keluarga kita, di atas anak kita. Amin. Lihat hidupannya si Hana ini, luar biasa dia. Anak tunggal yang lama dia rindukan, dia lahirkan, langsung dia serahkan kepada Bait Allah. Itu kan luar biasa kan? Iya. Ini bisa jadi kita tiru nih ya. Ya orang tua. Iya. Kemudian lihat, sekian lama kemudian setelah Samuel sudah lama di Bait Allah, kemudian orang tuanya Hana dan suaminya Elkana datang ke Bait Allah. Ya, dan pada saat datang kembali itulah Imam Eli menubuatkan bahwa Hana akan punya lagi anak, pengganti dari Samuel yang diserahkan ke Bait Allah. Anaknya luar biasa, ada 5 langsung gantinya. Luar biasa ya. 1 dikasih, diberikan Allah 5 tuh. Berlipat ganda kan? Iya. Samuel dikasih, Hana kemudian dapat 5 anak lagi. Kan luar biasa. Ya. Anaknya 3 laki-laki dan 2 perempuan. Coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat 20-21. Nanti akan kita lihat kontrasnya dengan Imam Eli yang sangat sayang anak, malah jadi dia diabaikan Allah. Akibatnya apa? Seluruh keluarganya dihukum. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, 1 Samuel 2 ayat 20-21. Ini saya bacakan ya. Lalu Eli memberkati Elkana dan ini kenapa selalu muncul Samsung di TV ya? Oh di situ nggak ada ya? Sini ada.
Iya, itu ngalangi ayatnya gitu. Ya udah, nanti coba dikulik-kulik ya Pak Ayah. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, kiranya memberikan keturunan. Itu bisa pindah ke kiri dia. Itu bagus itu. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki. Kok melahirkan? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara lihat dulu, anak tunggalnya yang dia dapatkan dengan susah payah dalam waktu yang lama. Ternyata dia Hana menyerahkan anak tunggal, dan Tuhan memberkati dia 5 anak lagi. Luar biasa kan? Ya kan? 3 laki-laki 2 perempuan. Tuh jadi 5. 1 banding 5. Dikasih 1 dapat 5. Jadi apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, apapun, Amin. Tuhan akan melipat gandakannya dalam kehidupan kita. Kita serahkan waktu kita, Tuhan akan memberikan kita waktu yang panjang, bisa 5 kali lipat. Iya, nggak tahu gimana kerja kita jadi efisien sehingga waktu kita jadi terkesan panjang. Padahal kan waktu kan tetap sama kan, untuk semua orang kan 24 jam kan. Iya, tapi kita menjadi kerja yang efisien sehingga apa? Waktu itu seakan-akan berlebih. Tapi banyak orang saking sibuknya sehingga waktu 24 jam merasa kurang dibilang kan. Iya, karena dia kerja keras tapi tidak kerja smart, tidak kerja pintar. Kerjanya ada nih, salah diulang lagi, salah diulang lagi. Itu yang buat lama kadang-kadang. Dia kan nggak kerja terus langsung selesai. Ya kan, kalau itu kan cepat kan. Tapi seringkali orang kerja salah, ulang lagi, kerja salah, ulang lagi. Iya. Nah, tapi ketika kita serahkan waktu kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya bagi kehidupan kita. Amin. Apapun berkat kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan. Seperti juga 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus, maka dilipat gandakan Yesus sehingga bisa memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Itu hanya laki-laki. Kalau dikalikan lagi dengan perempuan dan ibu-ibu, bisa 15.000 dari 5 roti dan 2 ikan. Tuh, lihat. Ya. Jadi apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya bagi kita. Amin. Sama juga seperti Hana ini. Dia serahkan 1 anaknya, 1 Samuel. Dia dapat lagi 5. Luar biasa, ada perempuan lagi. Wah kan, komplit itu. Laki-laki perempuan. Iya, mantap itu. Iya. Nah, sekarang kita lihat kisah Imam Eli. Nah, ini kontrasnya. Kalau Hana tadi kan, dia susah payah dapatkan anak, lama, dapat akhirnya Samuel, diserahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan kemudian memberkati dia, diberi 5 anak lagi. Tapi sebaliknya Imam Eli. Nah, ini saya kontraskan, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jangan terlalu sayang anak sehingga Tuhan diabaikan. Jangan. Ya, kisah Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas, yang menjadi imam di Bait Allah. Keduanya itu berdosa. Ya, harusnya ketika berdosa, Imam Eli jangan lagi memakai anaknya. Ya, harusnya gitu, harus tegas. Ya, saya juga di tempat ini saya tegas. Ya, keluarga memang saya prioritaskan, tapi kalau dia tidak berkualitas, pinggir. Karena apa? Bagi Tuhan harus nomor 1, harus yang paling berkualitas. Iya. Karena itu jangan kita kompromi bagi Tuhan. Kalau tidak layak, jangan dipakai di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan harus the best. Nah, kedua anaknya ini berdosa, tapi dibiarkan terus sama Imam Eli. Ya, terus coba 1 Samuel 2 ayat 12. Ini dia berdosa. Nah, nanti ada 2 dosa yang dilakukan oleh anak Imam Eli. Itu sebenarnya punya arti. Ya, nanti saya jelaskan artinya ya. Coba kita lihat dulu 1 Samuel 2 ayat 12. Nih saya bacakan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, udah itu aja. Nanti dosanya ada 2 ya. Pertama, dia mengambil persembahan orang Israel yang masih daging mentah, ya Bapak Ibu. Yang kedua, dia berzina dengan wanita-wanita yang ada di Bait Allah. Ya, itu 2 dosa ya. Nanti saya jelaskan itu punya makna apa bagi kehidupan kita
hari ini. Oke? Ya. Ya. Oke. Ini lengket kertas ya. Ya. Nah, akhirnya terbuka. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh anak Imam Eli adalah mengambil persembahan korban daging dari umat Israel yang akan dipersembahkan kepada Allah. Itu harus dibakar. Ternyata sebelum dibakar, daging itu sudah diambil oleh anak-anak Imam Eli. Colok-colok pakai ada garpu 3 mata gitu Bapak Ibu ya. Colok-colok, ada garpu besar. Ya, ya kan? Ya, kayak garpu di taman gitu ya. Kan ada kan gede-gede, kayak gitu dicolok-colok gitu ya. Ini ada gambaran apa itu? Daging mentah yang diambil oleh anak-anak Imam Eli dari persembahan orang-orang Israel. Itu gambaran menolak karya salib Yesus. Karena semua korban itu adalah gambaran korban Yesus. Benar kan? Iya, semua korban perjanjian lama adalah gambaran dari persembahan Tuhan Yesus. Ya, di atas kayu salib. Nah, apa artinya daging mentah diambil oleh anak-anak Imam Eli? Artinya mereka menolak karya salib Yesus. Karena saat Yesus disalib, Yesus dibakar oleh murka Allah atas dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya gambaran persembahan dalam perjanjian lama, korban itu harus dibakar. Ya, oke? Ya. Jadi jangan daging mentah langsung diambil, nggak boleh. Dan itulah dilakukan oleh anak Imam Eli. Daging mentah sudah diambil dari korban-korban orang Israel. Itu artinya menolak karya salib Yesus. Karena salib Yesus punya gambaran adalah Yesus dibakar oleh murka Allah. Akibat dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama korban juga harus dibakar. Paham ya? Paham ya? Anak Imam Eli masih mau dibakar langsung diambil gitu. Kurang ajar ya. Persembahan Allah diambil. Imam Eli diam aja. Ya mungkin dia pikir siapa lagi anakku? Mereka tinggal berdua, aku sudah tua. Mana mungkin aku punya anak lagi? Ya, gitu mungkin pikirannya ya. Makanya dia ya rada toleransi. Gak langsung dipecat aja. Ya kalau bagi Tuhan itu kita harus tegas. Oke ya. Ya jangan kompromi. Nah akibat yang kedua adalah ya anak Imam Eli berzina dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang melayani di pintu bait Allah. Dan hukumannya berat. Coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat 31 dengan 36. Haleluya. 1 Samuel 2 ayat 31 sampai 36. Ya. Muncul lagi nih hadits ini. Pindah lagi pikir. 1 Samuel 2 ayat 31 sampai 36 ini saya bacakan ya. Tuh, ini Pak, tuh. Muncul kayak gitu, nanti muncul ke kanan. Jadi nutupin ayat dia. Di TV itu. Enggak tahu tiba-tiba muncul tuh. Bisa enggak tahu lah saya. Ya udah nanti aja Pak. Ya. Pokoknya nanti saya baca di layar, enggak apa-apa ya. Jadi kalau ketutupan dia langsung saya baca bersama. Nih saya bacakan. Sesungguhnya akan ini hukuman terhadap Imam Eli ya. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku huruf besar berarti Allah akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tuh, berarti hanya 2 generasi dalam satu rumah. Nggak ada kakek, nggak ada cucu. Jadi pasti kalau udah lahir cucu mati kakeknya, ya kan? Ya, inilah kira-kira gambaran. Ya. Ayat 32, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Selamanya. Terus ayat 33, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Ayat udah ya, 36 sampai 36 ya. Nah, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Finehas, pada hari yang sama
keduanya akan mati, yaitu matinya nanti saat peperangan, ya, di lawan orang Filistin. Ya, 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Oke, oh ya, 36 terakhir. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Dari itu hukumannya berat nggak, Bapak Ibu? Berat. Ya, lihat. Imam Eli sangat menyayangi anaknya, mungkin karena itu tinggal anaknya, nggak ada harapan lagi, ya kan? Dia sudah tua. Itulah sebabnya ketika anaknya berdosa, dia kompromi terhadap anaknya. Dia tidak menghukum anaknya, dan itulah yang membuat Allah murka. Ya kan? Ya, ini kebalikan dari Hana. Ya kan? Hana apa? Dia mandu lama, akhirnya punya anak, dan anak tuh boleh dia serahkan kepada Allah. Tuh, lihat. Dia tidak menyayangkan anaknya lebih daripada Allah. Dia kan? Dia serahkan kepada Allah untuk menjadi pelayan di bait Allah, membantu Imam ini. Ya kan? Dan apa berkat yang Allah berikan? Ketika dia memberikan Samuel, anak tunggalnya, Allah kemudian memberkati dia berlipat ganda. Dia kemudian mendapatkan lagi 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Oh, luar biasa. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya bagi kita. Amin. Sebaliknya, Imam Eli, dia sangat sayang kepada anaknya, Hofni dan Finehas. Walaupun kedua anaknya itu imam dan berdosa, dia tetap cuek saja. Dia tetap memakai mereka. Harusnya tindakan Imam Eli tegas, memecat anaknya demi Tuhan. Tapi justru karena sayang dia kepada anaknya, dia terus membiarkan anaknya jadi imam dan berdosa. Akibatnya, tuh hukumannya luar biasa kan? Iya, tidak ada kakek dalam keluarga Eli selamanya. Tambah keluarga akan mati oleh pedang. Kedua anaknya, Hofni dan Finehas, akan mati pada hari yang sama. Dan itu terjadi pada saat bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Mati. Yang masih hidup akan menjadi pengemis roti. Tuh, tengok kan? Hukumannya berat kan? Iya. Tapi Hana, malah diberkati. Sudah dapat 5 anak lagi sebagai pengganti Samuel. Samuel juga menjadi nabi yang besar di hadapan Allah. Luar biasa. Dan Samuel ya yang kemudian menakdiskan 2 raja Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Kan luar biasa kan? Iya, orang biasa loh Hana ini. Coba selalu bandingkan dengan Imam Eli. Harusnya Imam Eli yang lebih diberkati. Malah orang biasa yang diberkati. Karena hatinya Hana untuk Tuhan. Ya, hal yang sama juga bagi kita hari ini. Apapun status saudara, orang biasa, pendeta atau apapun, itu tidak ada masalah. Selama hati kita untuk Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Lihat, Tuhan tidak melihat status Imam Eli. Imam itu, imam di bait Allah itu. Iya, ternyata justru hukumannya berat karena dia lebih sayang kepada anaknya daripada kepada Tuhan. Tuh lihat ya, tuh pelajaran bagi kita ya. Ya, nah Hana orang biasa yang menyerahkan anak tunggal kepada Tuhan diganti Tuhan dengan 5 anak lagi. Berapa anaknya? 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Itu kan lengkap ya, laki-laki perempuan. Mantap. Nah itulah gambaran dari Allah menyerahkan anak tunggalnya Tuhan Yesus. Maka akhirnya Allah mendapatkan miliaran anak Tuhan, orang Kristen, dan itulah orang Kristen. Dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Tuh kan? Ya kan, sebelumnya kan cuma Tuhan Yesus saja kan? Ya kan, anak Allah kan? Ya kan? Tapi ketika Yesus diserahkan, Allah kemudian mendapatkan miliaran anak Tuhan yang baru. Dan itulah orang Kristen. Itu? Iya, sama juga dengan kisah Abraham. Abraham menyerahkan anaknya tunggal, siapa? Ishak. Dan kemudian apa?
ketika Abraham rela menyerahkan anak itu tapi kemudian dicegah oleh Allah, nggak jadi ya. Tapi niatan hatinya Abraham itu sudah dilihat oleh Allah. Dia lebih sayang kepada Allah daripada anaknya tunggal. Dan akhirnya apa? Tuhan memberkati Abraham. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Banyak sekali. Satu dikorbankan, balasan Tuhan luar biasa. Nah itulah pelajaran bagi kita. Karena itulah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang saudara punya, maka Tuhan akan melipat gandakannya bagi kita. Amin. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 17. Saya baca di layar besar aja, TV-nya kadang-kadang tutup lagi muncul di ada TV. Nanti Pak, karena lihat coba dicek. Nanti, jangan sekarang. Ya, Kejadian 22 ayat 17 nih, saya bacakan ya. Maka aku, itu udah besar, berarti Allah ya. Maka Allah akan memberkati engkau ini siapa? Abraham, berlimpah-limpah tuh, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Coba lihat itu. Lewat Abraham menyerahkan anak tunggalnya Ishak, ya, Abraham mendapatkan 3 berkat. Saya lihat 3 berkat itu. 1, diberkati berlimpah-limpah. Soalnya itu 1. Kedua, keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tuh, banyak banget. Ya. 2, ketiga, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi pimpinan, jadi raja, jadi hebat keturunannya. Jadi bukan kiri. Keturunannya bukan kiri. Karena itu 3 berkat ya di dalam Abraham kan. Harta berlimpah. Kedua adalah keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di tepi laut. Yang ketiga adalah keturunannya juga menjadi bos, jadi pimpinan, bukan kiri. Ya saudara itu. Kenapa? Karena Abraham punya hati untuk Allah. Ketika Allah meminta anak tunggalnya Ishak, Abraham kemudian serah, ya kan? Hal yang sama juga seperti tadi Hana kan? Anak tunggalnya itu susah dia, dapatnya lama. Ternyata ketika dia lahirkan, dia serah kepada Allah. Kan luar biasa tuh, Hana kan? Iya. Dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Samuel kemudian menjadi nabi yang besar. ya, mentakdiskan 2 raja Israel yang besar, Saul dan Daud. Tuh, ya. Yang kedua, Hana juga mendapatkan 5 lagi anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Tuh kan? Luar biasa ya. Iya, ini pelajaran bagi kita. Jadi, saudara, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Juga kita jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Iya, kalau hitung-hitungan kepada Tuhan, Tuhan hitung-hitungan dengan kita, habis kita. Iya, contohnya kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang, bayar semua oksigen yang engkau hirup selama hidupmu, bangkrut kita. Saudara tahu, 1 tabung oksigen di rumah sakit, itu mahal banget itu. Ya kan? Coba saudara bayangkan, saudara sehari pakai 1 tabung itulah, bisa kan? Kalikan selama umur saudara, tuh bangkrut kita ya, bangkrut kan? Belum lagi sinar matahari, itu kan mahal. Iya. Karena itulah jangan hitung-hitungan kepada Tuhan, tapi serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya. Sebaliknya Imam Eli mengasihi dan tidak memarahi dosa anaknya Hofni dan Pinehas kepada Tuhan, maka keduanya mati dibunuh Allah. Wow, juga ada kutukan keluarganya, tidak ada kakek. Kan kawat ini keluarga ya, pada keluarga imam kan? Karena sebaliknya orang biasa kan? Tuh. Jadi Tuhan tidak melihat status, tapi Tuhan melihat hati. Oke? Jadi apapun status saudara, kalau hati saudara untuk Tuhan, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberkati. Oke ya? Iya. Nah sekarang kita lihat dosa Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Kenapa hukumannya demikian berat? Pasti hal dosa yang besar dilakukan oleh anaknya. Iya nggak? Iya dong. Hukumannya kan berat. Nggak ada kakek dalam keluarga Imam Eli. Iya kan? Iya, itu berat. Demikian juga kedua anaknya mati pada hari yang sama. Yang ketiga, hidupnya menjadi pengemis keturunannya. Iya kan? Berat kan? Pasti ada dosa yang besar. Nggak mungkin ece-ece. Iya kan? Nggak mungkin. Nah,
karena itu kita lihat hari ini apa dosa dari anak Imam Eli, Hofni dan Finehas, sehingga hukuman Allah demikian berat mereka terima. Ya. Yang pertama tadi makan daging mentah. Tadi saya sudah singgung sekilas. Makan daging mentah korban persembahan itu gambaran mereka menolak karya salib Yesus. Jadi korban mentah itu adalah artinya menolak karya salib Yesus. Karena korban Yesus adalah Yesus dibakar oleh murka Allah. Amin. Iya, di atas salib itu Tuhan Yesus dibakar oleh murka Allah. Itulah sebabnya korban-korban dalam perjanjian lama harus korban yang dibakar. Tuh, jadi sekarang ngerti kan? Kenapa bukan direbus? Ya kan? Kan bisa aja daging direbus, benar kan? Bisa. Tapi kenapa harus dibakar? Iya, kok nggak digoreng kan bisa? Ya kan? New jawabannya. Jawabannya adalah karena Yesus, karena itu adalah gambaran Yesus yang akan dibakar oleh murka Allah di atas kayu salib. Maka gambaran itu adalah gambar korban-korban dalam perjanjian lama harus dibakar. Makanya di Batala ada mezbah korban bakaran, bukan mezbah korban rebusan. Gak ada kan? Gak ada. Selalu korban bakaran, karena itu menjadi gambaran dari Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah itu luar biasa kan sekali ya. Nubuatan itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh melenceng. Sama juga seperti Musa. Banyak orang yang ngerti kenapa Musa ditolak masuk tanah Kanan. Padahal kesalahannya kecil, terkesan kecil. Ya disuruh bicara kepada gunung batu, dia pukul gunung batu. Padahal itu gambaran tentang penyaliban Yesus. Maka ketika Musa memukul pertama kali, itu penyaliban Yesus pertama. Tapi ketika Musa memukul kedua kali, maka itu merusak gambar Yesus disalibkan. Bahwa ketika Musa memukul dua kali, itu menjadi gambaran Yesus disalib dua kali. Kan error itu, fatal kan? Iya, fatal itu. Makanya kesannya sepele, tapi itu fatal sehingga Musa juga tidak, ya bisa dianggap tidak masuk tanah Kanan. Ya sebenarnya Musa masuk, ya masuknya setengah. Karena apa? Tanah Kanan itu dibagi dua oleh Sungai Yordan, tanah Kanan kanan, tanah Kanan kiri. Nah Musa masuk ke tanah Kanan yang kanan, dan Musa membagi atas 3 suku, Manasye, Ruben dan Gad. Sedangkan tanah kanan kiri yang harus menyeberang Sungai Yordan itu yang tidak dimasuki oleh Musa. Karena itulah ketika kita membaca Musa tidak masuk tanah Kanan, lihat larangan Allah, jangan menyeberang Sungai Yordan. Jadi tanah kanan kiri yang tidak dimasuki oleh Musa. Tapi kemudian akhirnya Musa masuk tanah kanan kiri, dan itulah pada saat Yesus dimuliakan di Gunung Hermon. Dan saat itulah Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Amin ya? Iya, itu jawabannya. Jadi Musa nggak sepenuhnya tidak masuk tanah Kanan, enggak ya? Oke ya. Nih, lanjut lagi. Jadi itu gambaran kesalahan-kesalahannya. Ada gambaran kesalahan besar. Nah, hal yang sama juga dengan anak Imam Eli. Kalau hukumannya demikian berat, pasti ada dosa yang berat itu dilakukan. Ya kan? Nah, jadi dosa pertama yang mereka lakukan adalah mereka mengambil korban-korban orang Israel yang mentah. Dan itu menjadi gambaran menolak karya salib Yesus. Kan berat kan? Errornya kan? Salahnya kan? Iya. Menolak karya salib Yesus itu sebabnya masih berdosa, masih terkutuk. Jadi orang yang menolak karya salib Yesus, maka mereka akan tetap berdosa dan tetap terkutuk. Makanya hukumannya berat. Oke, itu satu ya, dosa anak Imam Eli ya. Jadi saudara sekarang ngerti, oh itu tuh dosa anak Imam Eli, makanya hukumannya berat. Lah iya, menolak karya salib Yesus kan berat. Artinya orang itu menjadi tetap berdosa dan tetap terkutuk. Ya berat hukuman. Yang kedua, dosa anak Imam Eli adalah dia berzina dengan perempuan-perempuan yang ada di pintu Batala. Ini gambaran apa? Harus ada gambaran. Karena apa? Perjanjian lama itu gambar. Ya, dan perjanjian baru itu tergenap. Jadi gambaran ini apa? Berbicara apa? Ya nih, kita baca dulu ayatnya. Nanti akan saya jelaskan. Ini ayatnya rada rumit, tapi saya akan jelaskan bagi kita. Saya percaya kita nanti akan ngerti semua. Ya, Roma 7 ayat 2 sampai 4. Roma 7, nah di depan sudah ada ya. Roma 7 ayat 2 sampai 4, ini dia saya bacakan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.
Nah, ini artinya hanya kematian yang bisa memisahkan perkawinan. Amin. Jadi hanya pasangan yang mati yang bisa menikah lagi. Jadi kalau pasangan masih hidup, nggak boleh menikah dalam kekristenan. Amin. Tapi kalau mati sudah lepas ikatannya. Oke, ini ayat yang ngomong. So lihat aja sendiri di dunia nyata. Siapa yang menikah lagi ketika pasangan masih hidup? Oke ya. Nih, saya bacakan lagi ayat 3-nya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tuh kan, jangan berzina kalau nikah lagi dia. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri lelaki lain. Terus ayat 4 terakhir, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Dia ini siapa? Tuhan Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Dan kepada saya jelaskan. Ini rada rumit ceritanya. Saudara paham nggak? Nggak kan? Nah, ini saya jelaskan supaya saudara hari ini itu tuh maksudnya. Gini, kita di dalam Yesus, ya, kita orang Kristen di dalam Yesus, kita disebut mempelai Kristus, benar nggak? Benar kan? Jadi ketika kita di dalam Yesus, kita menjadi mempelai Kristus. Hal yang sama juga ketika orang kembali di dalam hukum Taurat, maka mereka juga menjadi mempelai hukum Taurat. Oke? Ya. Nah, ayat tadi berkata bahwa kita telah mati sehingga putus dari hukum Taurat. Maksudnya apa? Awalnya semua orang hidup dalam hukum Taurat, maka awalnya semua orang adalah mempelai hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit dan kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita dianggap telah mati terhadap hukum Taurat. Itulah sebabnya kita tidak lagi mempelai hukum Taurat. Paham? Ya. Dan kita ketika percaya Yesus, kita menjadi mempelai Kristus. Karena kita dalam Kristus. Tetapi ketika orang Kristen kembali hidup dalam hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat itu maksudnya apa, Pak? Hidup hukum Taurat adalah ketika kita mengandalkan perbuatan baik kita. Kita mengandalkan segala yang ada pada kita. Itulah hukum Taurat. Hidup dalam hukum Taurat. Ya, sedangkan ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita mengandalkan perbuatan Yesus semuanya. Paham Bapak Ibu ya? Paham? Jadi ketika orang Kristen kembali lagi mengandalkan perbuatan baiknya, kembali lagi mengatakan aku kudus oleh pikiranku kudus, ucapanku kudus, perbuatan kudus, maka aku layak di hadapan Allah. Itulah orang yang kembali hidup dalam Taurat. Jadi orang di luar sana juga, karena mereka juga hidup mengandalkan perbuatan mereka, lihat aja kalau mereka mati, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Itulah ciri hidup dalam Taurat. Orang Kristen gak pernah lagi disebut gitu kan? Emangnya ada pendeta yang ngomong gitu? Diterima di sisi Allah Tuhan Yesus sesuai dengan perbuatan. Gak ada kan? Kenapa? Karena orang Kristen ketika percaya Yesus, kita hanya mengandalkan perbuatan Yesus saja. Itulah sebabnya orang Kristen tidak pernah pendeta berkata diterima di sisinya sesuai dengan perbuatan. Enggak. Karena kita hari ini di dalam Yesus, maka semuanya mengandalkan perbuatan Yesus saja. Amin. Nah, pada saat kita mengandalkan perbuatan Yesus, itulah kita menjadi mempelai Kristus. Tapi kalau kita kembali lagi hidup dalam Taurat, kembali lagi mengandalkan perbuatan baik kita, maka kita kembali hidup dalam Taurat dan kita kembali menjadi mempelai hukum Taurat. Dan itulah dianggap berzina rohani. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli tadi. Berzina dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan di bait Allah. Jadi orang Kristen juga bisa melakukan perzinahan yang sama. Ketika mereka sudah di dalam Yesus, masih mengandalkan perbuatannya, masih hidup kembali dalam Taurat. Iya, karena dengan itu mereka menjadi mempelai Taurat. Karena itu, itulah bunyi ayat tadi. Paham saudara? Karena itulah bagi kita hari ini, kita ada di dalam Yesus. Ya, semula memang semua orang di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat juga muncul duluan. Itu dikatakan dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Hukum Taurat adalah penuntun kita sampai Kristus datang, sehingga
ketika itu kemudian kita hidup berdasarkan iman. Benar? Iya. Jadi awalnya semua orang hidup hukum Taurat, awalnya semua orang adalah mempelai hukum Taurat. Tetapi ketika kita di dalam Yesus, maka kita telah menjadi mempelai Kristus. Oke? Nah, ketika kita sudah menjadi mempelai Kristus, jangan lagi kita kembali hidup dalam hukum Taurat. Jangan lagi kita kembali mengadakan perbuatan baik kita. Karena kalau kita kembali hidup dalam hukum Taurat, maka kita akan menjadi mempelai hukum Taurat, dan itulah perzinahan rohani. Kita sudah menjadi mempelai Kristus, masih menyeleweng menjadi mempelai hukum Taurat. Itu maksud perzinahan. Makanya itu berat hukumannya. Oke, jadi anak Imam Eli, Hofni dan Fineas melakukan 2 dosa besar. 1, menolak karya salib Yesus. 2, berzina rohani. Mereka mencampur hukum Taurat dengan anugerah Tuhan Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita belajar dari dosa anak Imam Eli dan hukumannya luar biasa berat. Maka hari ini juga kita para Kristen tetaplah di dalam Yesus, andalkan perbuatan Yesus, bukan lagi mengandalkan perbuatan baik kita. Maka kita juga akan nanti diberkati luar biasa, seperti juga Hana. Oke? Ya, saya simpulkan kepada saya. Mari kita seperti Hana, menyerahkan milik kita kepada Allah. Ya, apapun milik kita, waktu kita, harta kita, apapun, serahkan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Seperti 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakan di tangan Tuhan, sehingga bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang sampai kenyang. Hal yang sama juga kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan, maka hidup kita nanti akan berkelimpahan. Yang kedua, jangan melakukan dosa yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli, menolak karya salib Yesus dan mencampur Tuhan Yesus dengan hukum Taurat, agar kita tidak mengalami hukuman yang berat seperti yang dialami oleh Imam Eli dan keluarganya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan.